the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Abu ya. Oke, Bang Abu sekarang kan ujian pidato ya. Ngambil judul apa nih? Rukun dan damai. Rukun dan damai. Oke, Bang Abu sendiri rukun dan damai Ya, selama ini? selama ini Oke, sama teman nggak pernah tengkar, nggak pernah bermasalah? tidak Oke, sama orang tua nggak pernah ada masalah? tidak ada. Ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Iya. Oke, terus ini pidato ini udah latihan apa belum? Sudah, Mister. Oke, ya udah. Siapkan pidatonya dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan warga masyarakat yang saya cintai, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita haturkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah menunjukkan suri tauladan yang baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Semoga dalam rangkai acara ini kita bisa berkumpul untuk berbagi ilmu sekaligus mempercepat tali silaturahmi dengan tertib dan lancar. Amin. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Para hadirin yang saya cintai, dalam catatan sejarah dunia telah konkret menunjukkan kita bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa dengan khas-khasan masing-masing. Keanekaragaman Indonesia membuat perbedaan menjadi suatu keunikan, atau malah sebaliknya rawan atau perpecahan dalam hubungan sosial masyarakat karena perbedaan latar belakang budaya, suku, agama, atau politik yang berpotensi merusak kerukunan dalam bingkai persatuan. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 pun tertulis, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Alih-alih kita saling kenal mengenal, jika kita merujuk data tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional yang mencatat pada 2018-2019 terjadi 71 konflik sosial di berbagai provinsi. Sebagai besar dilatar belakangi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Selain itu, data statistik potensi desa Podes 2018 menunjukkan hampir 3.150 desa atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial yang berujung perkelahian massal. Kita perlu pahami bahwa konflik sosial dalam masyarakat ditandai adanya sikap saling mengancam, menekan, saling menghancurkan, hingga pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dalam bentuk yang ekstrim, konflik itu bisa sampai ke sikap pembinasaan orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai saingnya. Berkaca dari kilas balik sejarah yang merekam jejak kelam konflik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik suku sempit, konflik Nusa Tenggara Barat, dan konflik Papua, ataupun di dunia pada saat perang antar negara yang telah terbukti merenggut banyak nyawa manusia. Tidak hanya itu, konflik sosial juga berdampak pada kestabilan suara suatu masyarakat dari segi ekonomi. Konflik Nusa Tenggara Barat. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Dan konflik Papua ataupun di dunia pada saat perang antar negara yang telah terbukti merenggut banyak nyawa manusia.
Tidak hanya itu, konflik sosial juga berdampak pada kestabilan suatu masyarakat dari segi ekonomi, politik, pendidikan, bahkan agama. Ketika konflik berkecamuk, ada sebagian orang yang tidak mau ikut campur. Ada yang semakin memprovokasi, ada juga yang mau menempuh jalan damai. Sebagai warga negara yang baik sebaiknya, kita memilih untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan tujuan menjaga kerukunan bersama. Sementara itu, sebagai lembaga negara berupaya mendorong kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan dalam misi perdamaian lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial. Salah satu gerakan dalam menciptakan kerukunan dibentuk Komensos yang menghadirkan pelopor perdamaian yaitu Pordam. Inilah bukti bahwa ada harapan yang tidak kunjung pada dari masyarakat untuk senantiasa mewujudkan Indonesia bebas dari konflik sejak tanggal 21 September 2010 yang merekrut relawan Pordam di seluruh wilayah Indonesia. Konflik sosial pada zaman sekarang memang hampir tidak bisa kita hadiri. Akan tetapi, jika kita mampu menyikapi konflik dengan menyatukan kekuatan dari segala perbedaan dalam bahasa sendiri, hal ini dapat kita gali cita-citanya dari sejarah berdirinya bangsa kita sebagaimana ungkapan Bapak Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebut jika kita menjaga kerukunan dan tidak pernah terpecah belah merupakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sungguhnya Allah meridhoi 3 hal. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan kita tidak berpecah belah, serta memberi nasihat kebaikan pada orang yang saya sampaikan. Mungkin itu saja pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. That's all about my speech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.